AudioJungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penyebaran Islam di Nusantara, tentu kita tidak bisa melupakan satu sosok yang tepatnya di daerah Kudus, yang menyebarkan tekun menyebarkan agama Islam, yang hingga saat ini mungkin ajarannya beliau itu masih terlaku sampai sekarang. Sosok tersebut bernama Raden Umar Said, atau yang lebih kita kenal sebagai Sunan Muria. Tapi alangkah tidak sopannya ketika kita mengobrolkan seseorang, membicarakan seseorang, apalagi kita menziarahi makam beliau. Betul. Tanpa kita tahu bagaimana beliau ini dakwah, di mana beliau dilahirkan, dari keluarga apa beliau, dari keluarga background apa ya, background apa beliau dilahirkan, terus di mana dan apa metode dakwah beliau. Itu kan sangat tidak sopan sekali ketika kita tidak mengetahui hal tersebut. Maka dari itu, kali ini pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Sunan Muria. Sunan Muria. Sunan Muria, ya, Sunan Muria ini lahir dari ayahanda bernama Sunan Kalijaga. Sudah tahu belum? Sunan Kalijaga. Belum, Sunan Kalijaga belum. Nanti kita akan mungkin biografinya setelah ini ya. Setelah ini dijelaskan oleh teman-teman. Tapi yang lain. rata-rata orang ini nggak tahu bahwasanya Sunan Muria ini lahir dari seorang ayah yang bernama Sunan Kalijaga. Oh, berarti Sunan Muria ini anak kandung berarti ya? Anak kandung dari Sunan Kalijaga. Okay. Dan juga ibunya ini namanya Dewi Saroh. Dewi Saroh. Dewi Saroh ini lahir dari ayah yang bernama Sunan Ngudung, Ya. tapi juga ada versi lain yang mengatakan Dewi Saroh itu lahir dari Maulana Ishak. Berarti ada dua versi. Pertama, Dewi Saroh ini anak dari putri dari Sunan Ngudung Ngudung dan juga Maulana Ishak. Betul Gitu. Berarti sekali. kalau begitu Dewi Saroh ini masih saudara dong dengan Sunan Kudus? Betul. Oh, gitu. Jadi Dewi Saroh ini saudara dengan Sunan Kudus. Saudara kandung. Saudara Oh, kandung. saudara kandung. Jadi istilahnya Sunan Muria menyebut Sunan Kudus itu paman. Oh, paman. Paman Kudus gitu. Paman Kudus. Oh, paman Jakpar lah ya. Man Jakpar gitu. Ya, Oke, paman Man Kudus, Jakpar. seperti itu. Kalau sekarang kan seperti itu. Terus berarti beliau ini ternyata beliau ini background keluarga beliau ini keluarga Sunan gitu ya? Keluarga Sunan. Oh, Sunan gitu ya? Sunan lahir anak Sunan juga. Sunan juga itu. Itu seperti istilah Sunan kuadrat gitulah Sunan ya. kuadrat. Ayah Sunan, paman Sunan, dia sendiri juga jadi Sunan. Betul sekali. Tapi apakah beliau ini menjadi Sunan karena ayah dan pamannya kan tidak seperti itu kan? Mestinya, maksudnya sekarang kan tidak mungkin seorang anak kiai tanpa belajar, tanpa apa, moro-moro dia itu meneruskan pesantren, kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Masa ada sih seseorang yang bukan anak siapa-siapa, kita tidak tahu dia belajar di mana, tiba-tiba dia punya majelis taklim, kan nggak ada ya sekarang ya? Kan nggak ada, nggak etis juga kan seperti itu. Betul. Oh, seperti itu. Berarti jadi ya, mungkin bisa dijelaskan di mana beliau belajar memperdalam agama, di mana beliau mondok seperti itu. Di mana itu beliau kira-kira mondoknya di mana itu? Untuk pendidikan awal, pendidikan dini, Ya. Sunan Muria ini belajar dari ayahandanya, Sunan Kalijogo. Yang mana di situ khas banget Sunan Kalijogo itu kan khas banget dengan pendekatan dakwah kultural. Seperti itu. Juga beliau juga belajar pada pamannya Sunan Kudus. Ya, belajar tentang hukum Islam syariat, ya. dan tafsir. Seperti itu. Oh, seperti itu. Makanya gabungan dari ayahandanya yang Sunan Kalijogo dan pamannya Sunan Kudus ini membentuk karakter kepribadian Sunan Muria yang teguh dalam bersyariat dan lembut dalam berdakwah. Karena memang Sunan Kalijogo sendiri ini lebih terkenal terhadap mengkomparasikan antara syariat dan budaya, sehingga tidak menyalahkan budaya yang ada, tapi membenarkan bagaimana budaya itu agar sejalan dengan syariat, selaras dengan syariat seperti itu ya. Setelah beliau belajar pada paman dan juga ayahnya, beliau melanjutkan studinya di Surabaya atau di Ampel Denta. Oh, berarti di pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel di Surabaya. Gitu. Ini kalau di buku yang dikarang oleh Azumardi Azra, siapa itu Azumardi Azra? Ini pengarang buku
jaringan ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara itu di halaman 59 pada baris ke-7 saya masih ingat betul. Siap. Di situ dijelaskan Sunan Muria berguru kepada atau berguru di Ampel Denta ya. Itu berguru banyak sekali. Banyak sekali ilmu yang didapatkan. Ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu filsafat, ilmu seni, banyak sekali dan macam-macamnya. Seperti itu. Jadi boleh dikata bahwa Sunan Muria ini satu alma mater dengan sunan yang lainnya. Betul. Ada Sunan Derajat, Sunan Bonang, sehingga seumpama ada reuni gitu ya. Ada reuni, ada munas lah. Munas Ampel Denta itu jelas itu isinya wali-wali. Wali-wali, salah satunya itu Sunan Muria itu. Sunan Muria. Jadi setelah dikira cukup untuk mencari bekal untuk berdakwah, Sunan Muria ini kemana ya? Apakah pulang ke Demak yang ayahnya kan Sunan Kalijogo kan? Apakah pulang? Apa beliau itu langsung dakwah di daerah mana? Oh, setelah cukup di Ampel Denta itu beliau langsung pulang atau kembali menetap di lebih tepatnya di Gunung Muria. Di utara Pulau Jawa. Di utara Pulau Jawa. Penyebarannya banyak sekali daerah-daerah yang didakwai oleh Sunan Muria seperti Colo, Tayu, Prawoto, Jepara, dan sekitar Kudus dan di utara Pulau Jawa lah seperti itu. Kudus, Pati, Jepara gitu ya. Sekitar di situ ya beliau dakwahnya. Di situ juga pada masa itu di daerah Kudus sendiri ini masih sangat kental pengaruh dari agama Hindu dan Buddha. Juga kepercayaan animisme yang sangat luar biasa. Itu percaya animisme itu percaya pada pohon, batu gitu. Kan aneh ya, batu bisa kan aneh. Menimbulkan manfaat kan, nah seperti itu. Dulu masih erat hubungannya antara budaya animisme. Dinamisme kan masih banyak. Itu kan background dari lapangan dakwah dari Sunan Muria. Terus metode dakwah apa sih yang beliau lakukan di daerah Kudus tersebut, daerah Muria ya, daerah Gunung Muria. Kan daerah situ kan apa yang jenengan jelaskan tadi kan itu masih kental dengan Hindu Buddha dan juga masih mempercayai animisme dinamisme, sehingga metode dakwahnya kan nggak sama dong dengan sekarang. Kalau sekarang kan pulang langsung dirikan majelis, dirikan pondok kan gitu, tidak menghargai orang. Artinya ya langsung dakwah. Tapi beliau gimana dakwahnya? Dakwah metode beliau itu loh. Jadi metode dakwah beliau ini sebenarnya banyak. Pernah baca nggak buku karangan Agus Sunyoto? Belum itu. Ini gimana terkenal itu? Atlas Wali Songo. Atlas Wali Songo. Atlas Wali Songo. Karena saya masih ingat betul juga. Ini di halaman 231. Itu sekitar baris ke 14-15an lah. Berarti Anda ini suka sekali membaca ya? Saya suka sekali membaca. Sejarah, apalagi sejarah kan suka sejarah, terus novel-novel yang Terelia gitu. Kalau Terelia agak nggak suka saya. Suka sejarah lah. Bucin. Terlalu bucin. Nggak suka. Itu gimana itu di atas Wali Songo? Di atas Wali Songo ini menyebutkan bahwasanya Sunan Muria ini disebut sebagai wali rakyat. Wali rakyat itu wakil rakyat atau wali rakyat? Wali rakyat, bukan wakil rakyat, bukan DPR. Wali rakyat. Berarti wali yang merakyat gitu kan? Wali yang merakyat. Karena dakwanya beliau ini ke petani, nelayan, rakyat kecil seperti itu. Padahal beliau ini kan lahir dari sosok seorang Sunan Kalijogo yang notabene sunan kan. Pasti kan kerajaan atau pondoknya kan gitu kalau sederhananya. Tapi beliau ini lebih memilih ke rakyat gitu ya. Ke rakyat. Karena memang beliau kan lahir dari ayahanda yang memang ayahandanya itu kental dengan budaya. Akhirnya Sunan Muria pun mau tidak mau geteh lah bahasa Jawa nih, geteh lah. Spirit juangnya itu mewarisi genetik dari ayahnya gitu. Jadi metode dakwahnya banyak. Salah satunya pendekatan budaya lokal. Alkulturasi budaya lah itu masalahnya gitu. Beliau membuat tembang-tembang Jawa atau biasa yang
kita sering sebut macopat. Oh, macopat. Sering Oh, ya. kita sering sebut macopat, Nah, tahu ya, ya macopat, ya, macopat. Nah, bukan mak comblang ya? bukan, Oh, macopat. beda lagi. Kalau kira Ini macopat. itu dakwanya dengan mak comblang enggak ya? Tembang-tembang Oke. Jawa. Oke. Itu banyak apa berapa itu Sebenarnya karangannya? banyak, sebenarnya banyak sekali. Ada sinom, ada mas kumambang, Ya. ada kanti yang menjelaskan tentang nilai-nilai Islam, Oh, gitu. moral, tauhid seperti itu. Oh, itu kalau kinanti itu ya, yang kinanti itu. Kinanti. Tapi bisa dong Mas dicontohkan bagaimana itu apa namanya? Macopat itu gimana, kan saya sebagai orang Waduh. sekarang ini ya kan nggak tahu macopat tembangnya itu gimana. Mungkin bisa dilandamkan mungkin. Yang mana dulu? Yang mana dulu? Yang sinom aja, yang sinom itu Sinom. kan agaknya menarik itu. Sinom itu suara saya jelek sini, Pak. Enggak apa-apa. Nggak Maksudnya apa-apa ya? Ini hanya contoh. Oh, saya Contohnya. contoh. Oke, oke. Nulodo ing laku tomo. Sebenarnya suara saya jelek. Enggak apa-apa sih. Ini Nggak apa-apa hanya ya? cuma untuk ya pembelajaran bagaimana nadanya atau apa sih isinya, kan penasaran juga kan. Ini lagu sinom ya? Iya, lagu sinom itu. Lagu sinom sebenarnya singkat ya, 2 baris saja ya, 2 baris lagu sinom saja ya. Betul? Nulodo ing lagu tomo tumrape wong tanah Jawi. Ya seperti itulah. Oh, itu menjelaskan mungkin seperti lagu tembang yang diciptakan oleh Sunan Muria yang menanamkan di dalam lagu itu pesan moral, tauhid dan juga apa mungkin. Gitu, ya. Dan perlu diketahui macopat yang berjudul sinom ini sebenarnya masih eksis. Sampai sekarang masih eksis. Di upacara adat, di selamatan, ini masih ada sampai saat ini seperti itu. Itu mungkin juga untuk menjembatani bagaimana agar ajaran Sunan Wali Songo ini bisa berlanjut sampai generasi sekarang mungkin gitu. Betul. Ya. Terus banyak lagi metode-metode yang lain seperti metode wayang. Oh, itu kalau wayang gimana itu, Mas? Kalau wayang itu metode-metode yang lain sebenarnya banyak. Ada juga metode seni atau wayang. Oh, wayang gitu. Beliau menciptakan wayang-wayang ini untuk mengisahkan perjuangan moral. Oh, perjuangan moral. Seperti contoh ya, Oke, biar saya kasih contoh. Ada yang namanya Dewa Runci. Itu mengenalkan jati diri dan Allah. Ada juga Pandawa Syariat. Itu menjelaskan tentang pesan moralnya tinggi sebenarnya. Menjelaskan perjalanan iman manusia seperti itu. Dan juga ada wayang-wayang yang lain. Oh gitu. Berarti beliau ini juga menyisipkan ajaran-ajaran syariat di dalam budaya yang beliau ciptakan agar menarik gitu ya. Karena kan kalau wayang itu kan lebih identik mungkin dikenalnya orang Hindu Buddha, tapi beliau ini menyisipkan ajaran Islam. Seperti halnya Sunan Kalijogo kan begitu kalau nggak salah. Kalijogo kan juga ketika beliau menggelar pertunjukan wayang, yang nonton itu harus mengucapkan kalimat syahadat sebagai tiket untuk menonton itu. Mungkin betul. Gitu. Maka dari itu agama Islam di daerah Kudus atau di utara Pulau Jawa ini sangat mudah berkembang. Tanpa menimbulkan benturan dengan budaya seperti itu, menyatu dengan budaya. Ada juga metode lain, sebenarnya banyak ya. Saya kasih contoh lagi metode ekonomi dan pertanian. Beliau mengajarkan tentang etika kerja Islam. Ya. Jadi beliau mencontohkan bagaimana sih cara menanam padi, bagaimana sih cara berdagang yang benar, jujur, kerja keras, gotong royong, seperti itu. Beliau sangat luar biasa ketika menyatu dengan rakyat-rakyat kecil, itu luar biasa. Oh, sangat luar biasa sekali. Pasti beliau itu hadir dan dakwah di tengah-tengah kegiatan keseharian masyarakat. Betul. Membimbing tanpa masyarakat itu berasa diajari, tanpa masyarakat itu merasa didahului, kan tidak seperti itu. Beliau itu langsung hadir memberikan contoh atau bisa dikata dakwah bilhal. Betul. Tasawuf dan akhlak juga ada. Beliau ini terkenal dengan tasawuf yang lembut. Tasawuf yang lembut. Jadi beliau ini mempunyai pemikiran bahwasanya zikir dan ibadah
itu tidak cukup. Oke. Harus berbarengan dengan akhlak dan kerja sosial. Berarti beliau di sisi lain beliau itu mengajari berdagang, mengajari bagaimana cara muamalah, tapi juga beliau mengajari bagaimana agar manusia itu bisa usul sampai Tuhan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Bahkan nih Gus ya, di Serat Kanda juga di situ beliau ini membenarkan saluran air di sawah. Saluran air di sawah. Jadi beliau tuh lep sawah gitu. Dandani saluran sawah gitu ya. Maksudnya menyatu dengan rakyat-rakyat kecil, masyarakat umum, beliau menyatu. Sampai akhirnya ketika diajarkan cara menanam padi, cara berdagang, bagaimana menangkap ikan di nelayan ya. Ini beliau ini memasukkan ajaran agama-agama Islam di situ. Sedikit demi sedikit beliau masukkan pengetahuan Islam di situ. Oh gitu. Oke, baik. Lantas apa sih warisan atau mungkin ajaran beliau ya? Ajaran beliau yang masih mungkin ditanamkan atau mungkin menjadi prinsip, bisa menjadi prinsip kita, karena Sunan Muria ini tidak mungkin ketika beliau ini hanya sosok yang biasa tapi hasilnya luar biasa. Mesti beliau itu mempunyai ajaran atau mungkin formula yang sangat sederhana sekali untuk kita ingat, atau dawuh-dawuh dari beliau ini apa sih? Untuk Sunan Muria ini mengajarkan ajaran utama ini saya simpulkan jadi tiga. Tiga pilar. Tiga pilar yang di situ ditekankan ya. Yang pertama, agama ini harus hadir di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya di masjid, musola, tapi di tengah masyarakat umum itu harus ada. Terus yang kedua, kebudayaan ini bukan sebagai penghalang, ya, melainkan jembatan dakwah. Jembatan dakwah. Bukan kebudayaan, bukan suatu penghalang untuk mengajarkan hal-hal baik, bukan. Tapi ini jembatan dakwah untuk menuju apa yang dituju. Seperti itu. Terus yang ketiga, ini amal sosial ini sama halnya dengan ibadah ritual. Itu yang ketiga. Jadi saya mengutip dawuh beliau, ya, ini jarang orang tahu tapi saya ingat betul. Betul ya. Sangat betul. Karena Anda ini kan ya suka sejarah gitu. Saya juga orang Jawa Tengah juga. Beliau pernah dawuh seperti ini. Sing sapa wonge nyambut gawe lan eling marang Gusti, uripe bakal berkah. Artinya apa? Artinya, enggak tahu. Orang mana sih sebenarnya? Saya orang Sumatera. Orang Sumatera. Yang penting jangan Lampung lah ya. Jangan Lampung. Jadi siapa saja orang yang bekerja keras dan ingat kepada Tuhan, maka hidupnya akan berkah. Seperti itu. Berarti beliau ini menyelaraskan antara hakul adami dengan hakullah, hablum minallah dan hablum minan nas. Laras. Jadi mungkin pada dialog kita kali ini, kalau boleh saya simpulkan, Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam, khususnya di tanah Jawa atau Kudus. Dengan metode dakwahnya yang lembut, merakyat, dan berbasis budaya lokal, beliau berhasil memperkenalkan Islam kepada masyarakat tanpa menimbulkan perlawanan. Warisannya masih terasa hingga saat ini, baik dalam bentuk seni, tradisi, maupun nilai-nilai keislaman yang tetap hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Melalui pendekatan yang inklusif dan humanis, Sunan Muria membuktikan bahwa Islam dapat berkembang secara damai dan harmonis di Nusantara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.